Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nur Nafia. Untuk hari ini saya akan menjelaskan membuat aplikasi prediksi dengan metode Fuzzy Tsukamoto menggunakan bahasa Python. Nah, artikelnya nanti bisa di-search. Nah, bisa di-search di Google Scholar. Jadi saya juga ngambilnya dari Google Scholar dengan keyword dengan keyword untuk pencariannya yaitu prediksi barang dengan Fuzzy Tsukamoto ya. Saya tadi salah menulisnya, mohon maaf. Nah, terus saya ambil yang ini. Waktu sudah saya download, nanti dapat file ini. Nah, di sini benar-benar saya rekomendasikan artikelnya untuk sebagai bahan kajian pustaka karena benar-benar lengkap mulai dari informasi variabel atau kriteria yang digunakan. Di sini kriteria yang digunakan yaitu return, penjualan sama sisa untuk kriteria input. Sedangkan kriteria outputnya yaitu produksi. Di sini juga disebutkan beberapa member atau keanggotaannya atau nilai batas-batasnya juga. Nah, ini. Terus dari setiap kriteria atau variabel terdapat lengkap semua masing-masing batas ataupun membernya, termasuk kriteria sisa dan termasuk kriteria output. Nah, ini kriteria outputnya, namanya kriteria output yaitu produksi, ada 3 member juga, jadi semua total ada 3 member, yaitu return, kemudian persediaan sama sisa. Nah, yang menjadi outputnya yaitu produksi. Dan disampaikan juga rule-nya. Nah, ini total rule-nya kalau kita hitung, cara menghitung rule-nya yaitu, maaf saya tuliskan di Excel. Nah, tadi variabel atau kriteria atau variabel input ada 3, mulai dari variabel output return, persediaan, sisa. Ini masing-masing ada 3 member atau 3 value, 3 keanggotaan. Maka cara membuat rule-nya hitungannya yaitu ini masing-masing dikalikan, berarti 3 dikalikan 3 dikalikan 3. Jadi totalnya ada 27 rule. Rule-nya cara mempasang-pasangkan sudah lengkap ada di sini. Terus batas-batasnya sudah lengkap, jadi saya tidak perlu istilahnya membuat grafiknya lagi. Saya ngikuti ini, langsung saya mulai dari ngoding. Jadi kan ini sudah kita buat mulai dari langkah ya, langkah untuk logika Fuzzy. Ini menggunakan Fuzzy Tsukamoto. Nah, langkahnya tentukan dulu kriteria atau variabel input dan output. Kalau sudah tahu, maka buat grafik keanggotaan dari masing-masing variabel atau kriteria input dan output. Di sini harus ditentukan juga batas. Tentukan batas dari masing-masing membernya. Selanjutnya buat rule ya. Rule-nya caranya dihitung dari setiap member. Gimana ya menjelaskan, intinya mengalihkan jumlah member dari masing-masing kriteria atau variabel input saja. Oke, maaf salah menulis. Sudah. Nah, cara kerjanya, jadi dia akan bekerja jika kita melakukan inputan di kriteria
atau variabel input. Cukup cukup menginputkan satu setiap variabelnya atau kriterianya. Setelah diinputkan, baru kita akan melakukan fusifikasi, menghitung nilai membernya. Ini istilahnya adalah menghitung nilai member. Terus nomor 3, melakukan inferensi. Inferensinya ya menghitung nilai masing-masing rule, mulai dari nilai Z dan nilai alfa, dan defusifikasi. Defusifikasinya Fuzzy Tsukamoto yaitu menghitung rata-rata. Yang membedakan dari Fuzzy Tsukamoto, Fuzzy Sugeno, Fuzzy Mamdani yaitu di defusi. Kalau defusinya Fuzzy Tsukamoto rata-rata, defusinya Fuzzy Tsukamoto dan Fuzzy Sugeno sama. Tapi kalau Mamdani beda. Mamdani menggunakan nilai sentroid, istilahnya dari integral. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti langsung ke codingnya. Yang pertama saya buat interface-nya dulu. Nah, di sini karena saya menggunakan framework Flash, jadi pertama saya buat template. Di dalam template pertama, intinya kalau saya nggak nyeting apapun, pertama kali adalah silakan dibuka C, karena sistem operasi saya ada di C. Ya, buka C, sistem operasinya saya C. Kemudian user, nama PC atau laptopnya. Saya di sini Lenovo. Kemudian buat ini saya folder contoh Fuzzy. Terus di sini saya buat template. Ini di dalam template ada index. Jadi ini untuk halaman pertama. Ini masih pakai yang lama, saya buat istilahnya apa ya? Contoh yang lama, nanti saya tunjukkan cara ngeditnya. Intinya ini adalah contoh, jadi ini mau menghitung gaji yang dulu saya pernah buat di channel saya, Nurnafia juga. Langsung ya, ini saya membuat program prediksi produksi barang. Maaf, kapital semua saya tadi. Terus ini nanti membaca file yang ada di Python dengan fungsinya adalah predict, metodenya adalah post. Kita masukkan sesuai itu, masukkan tadi ada variabel return. Ini harus dalam angka ya. Berarti saya rubah double return. Terus di sini bukan pilihan ya. Di sini adalah berikutnya masukkan lagi di dalam angka. Kalau ini tadi batasnya return itu 0,5 sampai 5. Ya. Ini satuannya adalah on. Langsung saja saya tulis. Tulisannya itu kalau koma harus titik ya di sini. Berarti 0,5 sampai 5. Kemudian berikutnya masukkan tadi variabel. Saya kasih titik dulu. Ini masih nyeting halaman utama. Masukkan berikutnya persediaan, nilai batasnya saya cek dulu. Oh maaf, penjualan ya. Penjualan. Saya tadi salah. Penjualan batasnya antara 25 kilo sampai 385 kilo. Satuannya kilogram. 25 kilo angka 25. Ini on ya. Sampai 385 kilo. Gitu ya. Betul ya, 385. Betul. Berikutnya sisa
Sisa di sini batasnya 20. Bentar, ini masih saya lanjut belum inputannya. Inputnya tab. Oh maaf, di sini itu tidak ada double number ya. Number. Sini number. Maaf. Terus name-nya saya sesuaikan penjualan. Saya copy dari sini aja biar nggak ngetik banyak. Berikutnya masukkan sisa tadi 2 sampai, maaf saya lupa, 2 sampai 20. Di sini saya buat variabelnya belum variabel ya, name dari labelnya. Prediksi produksi. Produksi. Return-nya penjualan, variabelnya penjualan. Terus sisa, maaf. Terus saya tambahkan lagi. Di sini tadi prediksinya. Produksi. Sudah, ini halaman utamanya. Kemudian kalau sudah selesai membuat halaman utamanya, kita masih di ini ya, di folder yang untuk utama dari webnya. Kita buat Python-nya, bahasa Python-nya dengan nama file boleh app, maksudnya app itu, atau boleh web gitu boleh. Saya buat web. Ini py. Sudah, saya buka. Nah, ini nggak akan bisa running kalau kita nggak ngasih coding di sini. Jadi, cara kerjanya dia nggak akan bisa membuka apa ya istilahnya, membuka halaman utamanya kalau di webnya, di Python-nya belum terkonek. Ini ada coding saya yang lama, saya butuh yang untuk di sini ya. Saya copy semua aja, enggak apa-apa, nanti saya tinggal merubah, saya ganti-ganti, saya hapus yang enggak digunakan. Tadi di sini yang ini saya tutup, maaf, udah. Ya, yang di sini tadi saya menggunakan produksi, jadi untuk menampilkan hasilnya di sini produksi. Ini indeks HTML-nya. Terus di sini nanti fungsi prediknya itu kalau diklik manggil ke sini, metodenya post, variabelnya saya rubah dulu, ini bukan seperti ini ya. Nah, ini saya hapus. Maaf, saya hapus dari sini aja nantinya. Ini tadi variabelnya saya sesuaikan semua. Apa tadi namanya? Mulai dari return sama dengan x1. Maaf, ini nanti sama biar enggak variabel. Saya pakai return. Nah, gini. Biar enggak sama. Kan ada fungsi yang sudah defaultnya return kan gitu. Return x1, kemudian penjualan x2, kemudian sisa x3, ditambahkan yang terakhir
reduksi Z akhir. Nanti ada variabel Z akhir. Udah. Ini X1 ngambil dari retur, terus X2 ngambil dari penjualan, terus X3 request titik form, namanya tadi sisa. Udah. Terus kita mulai dari tahap masing-masing tadi. Karena di sini ada batas-batasnya, saya mulai dari yang falsifikasi dulu. Retur. Batasnya yaitu 0,5 sama 2. Jadi saya buat di sini komentar, ini adalah falsifikasi X1. If jika X1 kurang dari sama dengan 0,5, berarti kayak gini ngodingnya. X11 itu berarti simbol yang di sini turun. Nah, sama dengan 1. Else if jika, ini saya agak kesini, jika X1 lebih dari sama dengan 2, berarti X11 nya 0. Else, ini posisinya nggak bisa disetting. X11 rumusnya kalau grafik turun yaitu batas bawah 2 dikurangi X1 dibagi 2 dikurangi 0,5. Sudah. Ini yang masih intinya X1 yang turun. Sedangkan yang sedang kita lanjut. If masih X1 ya. X1 X1 kurang dari berapa tadi batasnya saya nggak ingat. 0,5 sama 5 posisinya pokoknya kita yang batas sedang itu modelnya adalah segitiga ya. Kalau segitiga yang sebelah kiri dan kanan kalau kurang dari 0,5, kalau lebih dari 5 maka nilainya 0. Berarti saya buat di sini jika X1 kurang dari sama dengan 0,5 or, nah ini saya tambahkan di sini. Or di sini simbolnya kayak gini ya. Nah, 1 atau 2 ya. Maaf saya agak lupa. Saya carikan di ini. Di Pythonnya W3 School. Saya kalau nyari yang or itu saya cek dulu. Maaf. Kalau ini kan bisa banyak kondisi ya if-nya itu. Sebentar. Kalau 2. Dia pakai N aja. Oh, or cukup or. Maaf saya tulis or aja. Or jika X1 lebih dari sama dengan batasnya tadi 5, saya ingatkan lagi di sini 5 berarti X12 sama dengan sebentar. X12 rumusnya di sini bawah 0. Terus else if
jika X1 sama dengan yang di tengah tadi nilainya adalah 2, berarti X1 2 sama dengan 1. Else, if, nah ini kalau yang sebelah kiri berarti jika X1 lebih dari 0,5 and X1 kurang dari 2, nah itu berarti rumus yang naik ya, sebelah sini naik, nah 0,5 ke sana 2. Kalau naik rumusnya ya kita gunakan rumus naik, X12 sama dengan X1 dikurangi 0,5, maaf angka 5 saya keyboardnya agak, dikurangi 2 dikurangi 0,5. Rumusnya harus diingat, maaf nggak ada akhir. Terus jika tidak sesuai, else X12 sama dengan, ini turun 5 dikurangi X1 batasnya 5 bawah itu, nah turun ya 5 dibagi 5 dikurangi 2. Selesai untuk yang, jadi kalau simbol X12 ini adalah untuk kondisi sedang, jadi untuk member sedang. Kalau X11 itu kondisi turun atau member turun. Terus saya lanjut. Berikutnya yang falsifikasi masih di variabel X1 tapi yang naik. If jika X1 batasnya tadi 2 sama 5 ya, kurang dari sama dengan 2, berarti X13 nilainya adalah 0. Else if jika X1 lebih dari sama dengan 5, angka 5-nya, berarti X13 sama dengan 1. Else X13 sama dengan X1 dikurangi 2 dibagi 5 dikurangi 2. Selesai untuk variabel ke-1. Maaf ya, misalkan ini saya singkat, saya mengurangi durasi, jadi ini saya pakai 2. Ini saya tutup. Nah, ini saya tutup artinya saya hanya menggunakan 2 variabel saja. Maaf, 2 member saja. Ya, nanti hitung-hitungannya kalau ini 3 variabel tapi 2 member, berarti ini 2, ini 2, ini 2. Rumus rule-nya adalah ya 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Seperti ini. Jadi totalnya ada 8. Nanti kalau 8, maaf saya buatkan di sini. Retur. Bukan return ya, retur. Penjualan sisa. Jadi kita mulai dari sini, misalkan hanya sisa tadi, istilahnya di sini sedikit banyak semua ya. Jadi di sini misalkan sedikit banyak, cara memasangkan berarti sedikit, ini sedikit, ini sedikit. Terus ini berarti ini banyak, masih sedikit. Udah, ini outputnya, returnya sedikit, penjualannya sedikit, sisanya sedikit ya. Mungkin memproduksinya juga sedikit. Jadi ini akhirnya totalnya semuanya 2 member. Sisanya masih banyak ya, buatnya sedikit aja. Penjualannya banyak, ini buat aja banyak. Sedikit. Nah, ini sama, cuma depannya yang berbeda, berarti banyak. Ini cara membuat rule-nya. Cara mempasangkannya seperti kalau kita membuat tabel kebenaran. Returnya banyak, penjualannya sedikit, sisanya sedikit saja.
Returnya banyak, penjualannya sedikit, sisanya banyak, sedikit saja. Ini banyak buatnya, banyak. Udah, ini rule-nya. Jadi saya buat hanya 2 member, biar tidak terlalu banyak ngodingnya, biar cepet saya ya, mohon maaf. Terus sekarang kita lanjut ke X2. Nah, saya tinggal ngopi saja, hanya merubah X2. Saya biarkan tutup. X2 batasnya saya kembalikan ke sini. X2 ini batasnya 25 205, 25 205. Ini X2 25 205. Semoga saya nggak salah ini ya, saya tadi agak, seingat saya kadang agak lupa ya, 205 25. Kalau saya kurang teliti mohon dikoreksi. 205 ini untuk yang variabel sedikit, langsung saya ke sini, ini nggak perlu, saya hapus saja. Terus X2 ini tadi batasnya banyak, yaitu 25 ke 205 ke 385. 205 ke 385. 205 385 X2 205 385 205. Ini nilai dari member variabel 2, yaitu penjualan ya, seperti ini. Yang ini saya biarkan aja untuk cadangan saya nanti kalau saya mau buat lagi. Terus variabel yang kedua sudah, variabel yang ketiga lanjut. Sekarang variabel X3, bentar saya cek lagi. X2 25 2 205 2 2 205 205 25. X2 benar. X2 205 2 2 385 2 2 2 205 385 200. Benar. Berikutnya ini X3, batasnya bentar saya cek. Rule-nya saya nggak pakai yang di file ini karena saya ganti. 2 sama 10. 2 X3 10 X3 X3 10 X3 10 2. Terus X3 batasnya 10 sampai 20. 10 X3 berapa tadi batasnya? 20 ya, 10 20 betul. X3 X3 10 20 10. Saya cek lagi 10 X3 X3 20 X3 10 20 10. Oke, sudah. Sekarang kita ke inferensi. Rule nomor 1 berarti saya pakai nilai min ya, kan n ya. Saya cek dulu di sini minnya itu fungsi minnya itu pakai numpy ya. Sebentar.
Langsung saja saya cari di sini. Min Python. Ini kalau 2. Oke, saya pakai seperti itu. A1 itu untuk rule ke-1 ya. Berarti min dari rule-nya saya buat ke sini layarnya. Nah, atur sedikit berarti X11, sedikit X21, sedikit X31. Langsung saya buatkan nilai Z-nya, berarti karena ini sedikit berarti batasnya sedikit, maaf saya tadi belum. Produksi sedikit berat. Saya ganti rumusnya karena dikebalik ya. Di sini awalnya rumusnya adalah (255) dikurangi X bagi 255 dikurangi 115. Kalau saya mau mendapatkan nilai Z-nya, yaitu mu 255 dikurangi 115 terus di sini berarti 255 dikurangi mu. Oke, satunya lagi kalau saya butuh yang grafik naik, kalau dibalik mencari Z-nya, (395) dikurangi 255. Kalau saya mau dapat Z-nya, oke, sudah. Langsung saya lanjut ke codingnya. Saya mau nyari nilai Z1. If jika A1 sama dengan 0, berarti Z1 sama dengan 255. Else if jika A1 sama dengan 1, berarti Z1 nilainya 1. Jika tidak sesuai semua berarti else. Berarti Z1 sama dengan rumusnya 255 dikurangi A1 dikali 255 dikurangi 100. Tadi saya nulis dulu 115. Sudah. Ini kalau rule nomor 1. Ini tadi sedikit. Saya cek lagi yang sedikit lagi. Rule nomor 2 ya. Saya tinggal ngopi. Dirubah aja. A2. Nah, ini yang diganti banyak tadi simbolnya 3. Terus di sini A2, 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 A2. Yang banyak kita buat sendiri lagi. A3 sama dengan min X11. Ini banyak berarti X23, X31 sedikit karena sedikit berarti
if, banyak ya saya buat rule-nya, jika A3 sama dengan 0, berarti Z3 sama dengan 255. Else, if, jika A3 sama dengan 1, berarti Z3 sama dengan batasnya 395. Jika tidak sesuai semua, berarti Z3 rumusnya A3 dikalikan 395 dikurangi 255 ditambah 255. Oke, selesai yang rule nomor 3, karena ini masih banyak ya. Rule nomor 4, ini 4 saya buat urutan mesin 1. Saya tadi sudah nyampe nomor 3. Sekarang nomor 4, 5, 6, semuanya sedikit saya ganti aja, saya copy paste. Astagfirullah. 1, 2, 3 pokoknya. Dan saya mulai dari sini, berarti A4 rule-nya sedikit, banyak. Nah, ini. Terus 4 rule nomor 4 rule nomor 4 rule nomor 4. Ini dicek lagi. 4 sedikit, banyak. Alhamdulillah sudah. Sekarang rule nomor 5. Saya cek lagi ya. 4. Oke, sudah. 5 banyak, sedikit, udah, sedikit. Terus 5 Oke, saya cek lagi. Sedikit, banyak. Oke, benar. Terus 5. Oke. Berikutnya rule nomor 6. 6 banyak. Terus sedikit, banyak. Oke, berarti ini tinggal merubah 6. Oke. 6. Oke. Banyak, sedikit, banyak. Terus rule nomor 7. Rule nomor 7 ngambil dari contoh banyak di rule nomor 3. X3 saya contoh. Ini untuk rule nomor 7 dan 8. Berarti di copy 2 kali. 1, 2. Oke, saya ganti 7. Banyak, sedikit. 7 banyak, sedikit. Terakhir nomor 8 banyak, semua. 3 banyak semua, ganti 8. 8. Oke, kalau sudah selesai tinggal membuat Z akhir. Saya zoom aja dulu yang ini untuk Z. A zoom. A zoom. Bentar, saya cari keywordnya zoom.
Di mana ya? Saya cari aja. Zoom Python. Oke, bisa langsung zoom ya. Zoom A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Udah selesai, tinggal hitung Z akhir. Z. Apa tadi variabel yang saya pakai? Dan saya perbesar. Tinggal terakhir kan, ini nanti. Z akhir. Sama dengan hasil perkalian. Maaf, saya zoom. A1 kali Z1, koma, saya copy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi A7, A2, A2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Ini dijumlah, hasil jumlahnya dibagi ajum. Rumusnya seperti itu. Kalau mau dikasih kurung tidak apa-apa. Oke. Sudah. Kita coba running. Saya aktifkan Anaconda-nya. Anaconda prompt. Saya pindah posisinya tadi ada di contoh Fazi. Cara runningnya Python, nama aplikasinya tadi web.py. If x1. Kenapa ya merahnya? Kalau errornya di awal maaf, saya rubah dulu. Atau float. Saya ganti. Saya anggap float. Saya takutnya nggak dikenali angka. Float. Udah, bismillah. Masih dianggap salah. Else if itu yang benar elif kah? Oh ya, mintanya elif. 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 Mohon maaf ya, saya kurang teliti kalau else if-nya itu disingkat elif. Semoga sudah tidak ada. Oke, saya running ulang. Line 67. Nah, ini masih ada. Nah, kalau sudah muncul
link URL-nya, kita buka HTTP-nya, HTTP 127 0015.0. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti ini masih kosong, kita inputkan misalkan. Nah, kita sesuaikan misalkan inputannya seperti apa di sini. Mau kita cross check nilainya, ya. Tapi kalau misalkan mau membuat inputan sendiri, kita cross check dengan di sini ya boleh. Nah, lumayan banyak nanti ngodingnya di sini juga di Excel. Nah, maaf ya, saya retur bentar. Retur penjualan sisa. Ini ada pokoknya semuanya sedikit banyak. Rumusnya saya tentukan dulu apakah hitungannya sama intinya antara di Excel dengan di programnya nanti. Mulai dari retur. Nah, ini inputannya di sini, saya taruh di sini ya. Nah, taruh atas input. Ini membershipnya. Modifikasi. Maaf. Buat dua layar. Rumusnya if jika inputan kurang dari 0,5 berarti nilainya 1, jika tidak if lebih dari sama dengan 2 berarti nilainya 0, jika tidak rumusnya 2 dikurangi inputan dibagi 2 dikurangi 0,5. Oke. Nanti ini bisa digeser, tapi batasnya dirubah yang banyak, kita tinggal merubah yang banyak dulu. Rumus itu banyak. Batasnya 2 sama 5. If jika inputan kurang dari sama dengan 2, berarti nilainya 0. If jika inputan lebih dari sama dengan 5, nilainya 1. Jika tidak, inputan dikurangi 2, dibagi 5 dikurangi 2. Udah, kita geser. Kualifikasinya sebenarnya hanya merubah posisinya. Nah, ini batasnya kita ganti 25, 205, 205, 205 dikurangi 25. Ini juga gitu. 25. Maaf. Banyak ya. 205, 385. 385 205 385 dikurangi 205. Oke, sekarang batas yang sisa. Dua. Ya harusnya ada sama dengan ini tadi, Anda sama dengannya kurang. 2, 10. Nanti saya yang itu juga saya perbaiki. 10. Nanti pengaruh rumusnya. 10, 2. 10, 20, 10, 20, 10. Oke, saya perbaiki, ini kurang sama dengan benar. Yang tadi sama dengan sudah, tinggal ke rule
Ini rule-nya, saya mulai dari sini, ini min, ini A, ini untuk yang Z, geser ke sini ya, min, sedikit, sedikit, sedikit. Rumusnya tadi if jika ini sama dengan 0, berarti nilainya 115. If jika ini nilainya sama dengan 1, maaf salah ya saya nulis 255. If jika ini nilainya sama dengan 1 berarti 115, jika tidak berarti 255, atau langsung di sini 255 dikurangi ini dikalikan 255 dikurangi 115. Ini bisa digeser sedikit ya. Terus yang banyak, if jika maaf. Nah, ini yang dirubah. Minnya, maaf, minnya itu tidak bisa dibuat rumus. Min sedikit, sedikit, banyak. Terus min, saya buat dulu rumusnya. Min sedikit, banyak, sedikit. Min sedikit, banyak, banyak. Oke, saya lanjut. Min banyak, sedikit, sedikit. Min banyak, sedikit, banyak. Terus maaf saya banyak, banyak, sedikit, banyak, banyak, banyak. Sudah. Nah, ini sekarang. If jika nilai ini sama dengan 0, berarti 255. If jika nilai ini sama dengan 1, berarti 395. Jika tidak, rumusnya kalikan 395 dikurangi 255 ditambah 255. Sudah. Untuk yang banyak di copy nomor 7, nomor 8. Terus yang sedikit di copy untuk nomor ini. Oke, sudah. Maaf, nanti aja disimpan. Saya lihat cek coding saya tadi yang A. Nah, ini saya ada yang salah. Rubah banyak ini. Ini harusnya 115, yang ini 255. Terus 15, 255. Salah saya tadi. Terus A3 benar, A3 tadi. Nah, yang ini salah. 115,
255. Seratus lima belas 255. Saya kurang teliti ya. 25. Oke, sudah. Kita coba, kita running sebentar. Saya inputkan 1. Ini misalkan 40, penjualannya 40 kg. Sisa bijinya misalkan 15. Saya prediksi. Nah, sum code 8 enggak bisa. Fungsi sumnya. Nah, fungsi sumnya enggak bisa. Jadi sebentar. Sum di Python. Berhasil ya fungsi sumnya. Saya buat manual aja. Plus 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 plus. Ini juga gitu aja. Maaf, kurungnya plus daripada enggak bisa fungsinya. Sudah. Saya coba running dari awal. Maaf, bukan yang ini tadi. Sebentar ya. 20. Oh, enggak, tadi ini 45. Ini 15. Ini 145. Oh, sisanya enggak mau. Dan variabel sisanya enggak mau tampil. Enggak mau ambil. Udah bener ya sisa. Enggak mau tampil ya sisanya. Sebentar. Oh, maaf, ini siwa. Nah. Udah. Saya coba inputkan. Saya buat layar 2 kayak gini. Oh, Z-nya belum saya hitung. Maaf, saya taruh sini. Zoom. Ini perkalian ini. Maaf, ini saya kalikan dulu aja. Baru dijumlah. Saya taruh di bawahnya. Mulai dari sini. Nah, Z akhirnya. Ini dibagi. Udah. Maaf, lupa terus. Inputannya saya samakan 1, 45, 15. Nah, 185 sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf durasinya panjang. Sampai 1 jam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.